Soalnya apa yang saya alami itu sudah terjadi di saudara-saudara saya, beberapa saudara saya gitu. Dikatakan dokter, kalau dilahirkan dari kecil nggak punya tulang belakang kan, nggak lama bisa dibilang dipanggil Tuhan atau apa gitu kan. Khususnya untuk orang-orang yang kena penyakit kanker ini, ya tetap semangat, jangan menyerah, tetap kuat, dan berpikiran happy terus dan positif. Apa yang telah terjadi memang Tuhan yang berikan. Selamat siang semuanya dan selamat datang di Making You Better You Show. Bersama saya, Colonel Charlene Felicia Lim, as your podcast host for today. Jadi, hari ini kita akan mendengar cerita dari seorang penyintas kanker yang penuh inspirasi. Walaupun ia telah melalui perjalanan yang begitu menantang, ia tetap dapat selalu berpikiran positif. Mari kita sambut dengan penuh semangat, Ci Valencia. Halo, Ci, apa kabar Ci? Kabarnya baik. Oke, boleh nggak Cici perkenalkan diri dulu? Halo semuanya, nama saya Valencia Giska Sonsa. Saya dulunya di umur 12 tahun, saya terkena penyakit kanker. Saya bisa dibilang kankernya itu, nama kankernya Ewing sarcoma, yang seharusnya di tulang kaki, tapi saya terkenanya itu di kepala. Tuh. Saya. Jadi aku mau nanya nih Ci, awal mulanya dari penyakit itu gimana sih Ci? Kayak gejalanya gitu? Gejalanya itu sakit kepala dan muntah tuh di tengah malam selama 3 hari 4 hari gitu. Dan setelah sakit kepala dan muntah di tengah malam, nanti di pagi harinya udah sehat bugar seperti tidak sakit gitu. Jadi apa sih reaksi Cici kayak gimana sih pas tahu kayak Cici itu didiagnosis kanker? Itu kejadian yang pertama itu terjadinya itu 2 kali dan akhirnya kedua kali pergi MRI baru tahu kalau saya ada tumor. Baru besoknya langsung go to the point, langsung ke Singapura untuk mencari dokter untuk bisa menjalani operasi kanker tersebut. Dan kalau untuk mengetahui kondisi ini ya saya biasa-biasa aja sih sebenarnya, namanya masih anak kecil ya, gak tahu bermasalah mungkin di orang tua yang bisa dibilang sok gitu untuk mengetahui kalau anaknya seperti ini gitu. Iya sih. Kan biasa kan Cici kalau sakit 12 tahun itu kan pasti ada perawatannya kan Ci? Ya, apa aja perawatan yang sudah Cici jalan? Pas di umur 12 tahun itu saya menjalani perawatan radiasi dan kemo, dan radiasinya sebanyak 31 kali dan kemonya 15 kali. Dan itu masa perjalanannya itu selama 1 tahun 1 bulan sih dulu di Singapura. Jadi Cici tantangan apa sih yang paling berat menurut Cici sama proses perawatan penyembuhan itu? Yang paling berat yang pertama ya pas di radiasi ya. Soalnya kan setiap orang kalau radiasi beda-beda motif, cara posisi tidurnya atau apa gitu kan. Kalau radiasi yang saya jalani itu dengan cara tidur terlengkup gitu ya, kan ada tahanan gitu kan tempat radiasinya itu, dan pakai topeng gitu kan. Jadi saya terlengkup gini ya, sini sama sini sakit pertama-tama, apalagi masih awal sejam kan, harus cara sesuaikan tempat posisinya gitu. Jadi sakitnya di sini sama kepala, dan setiap kali mau radiasi selalu mual. Makanya berat badannya menurun sampai 10 kiloan gitu. Jadi menurut Cici apa sih yang menjadi support system Cici? Yang menjadi support systemnya itu ya di bagian pasti pertama keluarga yang mensupport saya kan. Kedua ya uncle dan auntie-auntinya yang selama ini rawat saya di bagian radiasi dan rawat inap kemo tersebut. Dan di masa-masa kemo ya auntie sama uncle-nya yang mensupport juga kan. Supporting you too.
Jangan menyerah kalau kita terkena penyakit ini, jangan berpikiran terlalu dalam gitu. Kalau kita makin berpikir terus tentang penyakit ini gak semangat, ya penyakitnya akan masih semakin datang gitu. Cici positif banget ya. Iya. Coba Cici lebih ceritain dong kayak cara Cici untuk stay positif itu kayak mana sih? Yang stay positif ya, kalau kita pikirannya negatif terus pasti takutnya ya penyakit kita mendatang atau apa gitu yang di pikiran kita gitu kan. Kalau kita makin tubuhnya lemah ya pasti penyakitnya takutnya makin datang. Soalnya apa yang saya alami itu sudah terjadi di saudara-saudara saya, beberapa saudara saya gitu. Jadi kalau mikir buruk nanti buruknya malah datang gitu ya. Takutnya iya. Jadi aku mau nanya nih Ci, pelajaran apa sih yang udah Cici pelajari selama proses penyembuhan itu? Yang saya pelajari ya, yang saya lihat itu beberapa teman-teman yang terkena penyakit ini perlu perjuangan yang lebih kuat lagi. Apalagi yang terkena di tulang kaki ya harus belajar jalan lagi. Apalagi. Dan saya pernah ketemu dengan orang-orang yang dari lahir gak punya tulang belakang, yang tumbuh sampai hari ini kuat. Yang seharusnya dikatakan dokter kalau dilahirkan dari kecil gak punya tulang belakang kan gak lama bisa dibilang dipanggil Tuhan atau apa gitu kan. Tapi saya inspirasi dari dia juga gitu, yang menyemangati saya dan orang tuanya yang buat saya untuk pergi mencari dokter gitu. Jadi ayo dong Cici spill ke kita, apa harapan Cici untuk kedepannya? Ya khususnya untuk orang-orang yang kena penyakit kanker ini ya tetap semangat, jangan menyerah, tetap kuat dan berpikiran happy terus dan positif. Okay, that's a great message. Jadi boleh dong Cici ceritain lebih lanjut lagi tentang yang tadi kayak momen paling berkesan menurut Cici. Kalau bagian momen berkesan ya bersama auntie sama uncle-uncle yang bagian radiasi. Soalnya mereka sama saya welcome, mau bermain sama saya. Soalnya yang saya lihat dari auntie-auntie dan uncle-uncle yang lain semuanya pada cuek, gak mau bermain. Maksudnya namanya masih kecil dia, masih kayak anak-anak gitu kan. Ya mau bermain gitu, mau iseng-iseng gitu. Sama kalau yang lain ya semua pada galak-galak semua. Sih, boleh sharing nggak mungkin mengenai pantangan atau ada larangan khusus dari dokter selama perawatan? Kalau untuk pantangan dari dokter sih nggak ada ya, Syafin. Ya kalau pantangan ya palingan nggak boleh makan makanan yang udah terbuka kayak di food court gitu. Apa segala macam makanan tuh boleh, apapun dikasih makan oleh dokter. Dan mama saya pun sudah tanya dari dokter gizi khususnya untuk radiasi, untuk kemo punya gitu. Di saat kemo ya palingan kalau darah kita lagi rendah ya nggak boleh keluar, harus pakai masker gitu. Terus Ci, selama proses penyembuhan nih kan, ada gak sih kayak dampak gitu terhadap kegiatan Cici sehari-hari? Ya dampaknya ya untuk masalah kesembuhannya ini ya selalu berdoa aja sih untuk bisa tetap tubuhnya kuat, berdoa, dan apa yang telah terjadi memang Tuhan yang berikan untuk kita. Mungkin aku 3 kali kemo saja, 1 obat belum masuk aja, 1 kanker saya udah hilang sih. Dalam kegiatan sehari-hari walaupun harus menjalani kemo sampai habis, ya itu sih mujizatnya Tuhan dalam sehari-hari. Ya pastinya capek untuk melawan sakit ini. Selama 15 kali kemo saya hanya 3 kali demam. 3 kali demam, sekali masuk ICU sini karena saking udah gak bisa tahan lagi untuk masuk obatnya tersebut. Dan di hari terakhir itu yang paling parah, yang kemo ke-15 ini. Parahnya ya demam sampai seminggu 2 minggu di rumah sakit gitu, sampai selangnya yang seharusnya masuk obat itu pun
udah masuk bakteri sampai dia kemo terakhir. Itu sih kalau kegiatan sehari-harinya itu perjuangan dan berdoa. Berarti ini udah termasuk proses pemulihannya, Ci? Kalau untuk masa proses pemulihan sebenarnya udah lama ya. Soalnya saya perawatannya itu dari 2012 sampai 2013 selesainya. Dan saat ini ya palingan setiap tahun check up. Soalnya tahun kemarin, di tahun 2022 kemarin baru operasi steroid. Dan di 2023 kemarin kena penyakit epilepsi lagi. Itulah perjalanan yang bisa dibilang tidak gampang untuk kena penyakit kanker ini. Cici kuat banget ya. Jadi bagaimana sih perasaan Cici udah sampai di titik ini? Ya, pastinya bersyukur bisa kuat sampai hari ini. Yang buat aku tetap semangat itu ya berdoa terus, minta sama Tuhan untuk bisa menguatkan kita dan bisa memberikan kita untuk tidak menyerah. Yang penting jangan menyerah dan jangan berputus asa aja. Sejauh ini ada gak sih hobi atau kebiasaan Cici yang ditinggalkan? Kalau untuk kebiasaan dan hobi ya pasti yang pertama ya suka membuat rajut. Kedua ya membantu orang tua di bagian restoran dan ya suka nonton-nonton gitu aja sama ikut event gitu. Kenapa ya, Ci? Event dari Rotary Club gitu. Jadi kata Cici kan hobi yang harus dilepaskan Cici itu salah satunya kan merajut kan. Cici biasanya suka merajut apa sih? Merajut dompet kecil sama tas gitu atau untuk khusus sarung botol minum gitu. Cici belajar rajutnya dari siapa ya? Dari teman tante saya. Belajar rajutnya. Jadi sejauh ini ada gak sih aktivitas atau hobi Cici yang ditinggalkan? Nggak ada sih, ya palingan ya kalau ada aktivitas ya ikut aja, yang penting jangan kecapean aja gitu sih. Cici boleh ceritain lagi ke soal hobi Cici? Ya hobinya ya di merajut, yang kalau nggak merajut ya ikut kegiatan biasanya aja lah gitu. Ada kegiatan ya ikut gitu. Ada yang mau dibuat ya buat aja gitu. Kadang nengok mood juga. Ya Ci, ada gak sih efek samping yang dari pengobatan yang dulu Cici jalan? Efeknya ya tadi yang bilang ya kemungkinan 10 tahun atau 20 tahun kemudian akan terkena penyakit epilepsi. Jadi saya di tahun lalu ya udah genap 10 tahun ya terkena epilepsi. Gitu. Jadi menurut Cici gimana sih cara terbaik untuk mendukung seseorang yang juga terkena kanker seperti Ewing sarcoma? Ya bantu mendoakan dia juga dan memberikan motivasi juga untuk dia untuk jangan menyerah, tetap semangat untuk melawan penyakit ini. Sebagai penutup ya Cici tolong dong kayak berikan kami motivasi atau pesan gitu. Ya tetap semangat walaupun percobaan itu berjalan terus, ya tetap semangat, jangan menyerah. Walaupun kadang kita ditolak atau apa, ya tetap coba lagi, jangan sampai kita benar-benar menyerah. Oke, jadi makasih ya Ci Valencia udah menginspirasi kami dengan sosok Cici yang begitu kuat dan positif. Makasih juga kepada viewers yang telah bergabung dengan kami sampai akhir. So, see you again next time. Stay strong, stay positive, and sampai jumpa di episode selanjutnya. As someone Making you better you.